Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pecinta ngaji buku atau ngaku di mana saja berada, kita bertemu lagi dalam sesi ke-6 ngaji buku yang biasanya kita selenggarakan pada hari Jumat malam karena beberapa jadwal yang datang silih berganti sehingga pada minggu lalu kita tidak ada, dan untuk minggu ini kita geser ke hari Sabtu pada siang hari ini pukul 1 atau 13.00. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, 2 hari yang lalu kalau tidak salah saya mencari sebuah buku yang berkaitan dengan khilafah. Judulnya adalah The Longing for Khilafah yang ditulis oleh Mona Hasan. Saya mencari buku itu, terutama mencari covernya karena PDF-nya kebetulan sudah punya. Dan ternyata saya menemukan tidak hanya cover buku itu, tapi sebuah channel YouTube yang berjudul ngaji buku juga gitu. Ternyata ada satu kelompok organisasi gitulah ya kira-kira yang ngaji buku dengan nama yang sama meskipun tidak ada dalam kurungnya ngaku. Nah, maksud saya dengan mengungkapkan fakta ini adalah yang jelas kami tidak meniru nama itu gitu ya. Ngaji buku itu ya betul-betul lahir dari pemikiran kami semuanya di Baitul Hikmah Foundation Malang. Kenapa saya perlu menyampaikan itu? Ya karena zaman seperti sekarang ini kan kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu bisa jadi problem. Nanti bisa saja ada tuduhan-tuduhan menjiplak dan seterusnya, kan itu jadi nggak enak gitu. Tapi kalau saya perhatikan tayangnya kayaknya lebih dulu kami deh itu yang punya nama ngaku atau ngaji buku itu. Oke, itu sekedar info supaya besok-besok nggak kaget kalau misalnya search di internet atau di media sosial kok ada ngaku yang lain, ngaji buku yang lain ya. Itu harus kita pahami. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Pertemuan terakhir kita sudah sampai halaman 16. Bagi yang punya teksnya segera dibuka halaman 16 paragraf kedua. Nah, sebelumnya berbicara tentang istri Nabi Muhammad. Nah, ini paragraf berikutnya ini berbicara tentang posisi perempuan dalam Islam dan bagaimana Al-Quran berbicara tentang perempuan. Oke, saya baca saja. The emancipation of women was a project dear to the Prophet's heart. The Quran gave women rights of inheritance and divorce centuries before Western women were accorded such status. Ini pernyataan yang sangat penting ya. Baik, kita terjemahkan saja. Emansipasi atau keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik was a project dear to the Prophet's heart. Adalah sebuah project yang betul-betul disukai atau betul-betul menggelayut di dalam hati itu. Dear to the Prophet, jadi sangat disukai oleh Nabi Muhammad. The Quran gave women rights of inheritance and divorce. Jadi Quran memberikan hak kepada perempuan terhadap warisan dan perceraian. Centuries before Western women were accorded such status. Centuries berarti berabad-abad lamanya sebelum perempuan-perempuan barat memiliki status yang sama. Jadi ini menarik ya, karena yang menulis kan Karen Armstrong dan dia mengatakan bahwa hak perempuan terhadap warisan dan perceraian di dalam Islam itu jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan hal serupa yang terjadi pada perempuan-perempuan barat. Nah, ini penting. The Quran prescribes some degrees of segregation and veiling for the Prophet's wife. Quran menggambarkan some degree of segregation,
beberapa batas tertentu tentang segregasi pemisahan ya. And veil itu arti dasarnya adalah jilbab, tapi tentu kita tidak mengartikan di sini sebagai jilbab ya, tetapi veiling itu mungkin memberikan batas tabir gitu ya. Jadi istri-istri Nabi Muhammad di dalam rumah itu ada segregasi artinya pemisahan tempat. Kemudian veiling itu ya berarti ada tabirnya, itu ada tabir yang memisahkan mereka satu sama lain. Of all women itu for the prophet's wife, untuk istri Nabi Muhammad. But there is nothing in the Quran, tetapi di dalam Quran sama sekali tidak ada that requires, ayat yang mewajibkan atau meminta itu ya, requires the veiling of all women, pentabiran gitu, memberikan tabir kepada semua wanita, or their seclusion, atau memisahkan mereka in a separate part of the house, dalam bagian-bagian yang terpisah dalam sebuah rumah. Jadi ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana Nabi memperlakukan istri-istrinya, yaitu di dalam rumah yang sama mereka diberikan tempat yang terpisah itu. Maksudnya masing-masing, bukan terpisah ini, tapi masing-masing punya satu, katakanlah kamar sendiri-sendiri gitu. Tapi menurut Armstrong di sini Quran sama sekali tidak berbicara hal yang serupa harus dilakukan kepada perempuan-perempuan lain selain istri Nabi Muhammad. Okay. This custom were adopted some 3 or 4 generation after the prophet's death. Jadi ternyata tradisi seperti itu, custom, kebiasaan itu ternyata diadopsi, diambil atau dilakukan justru lama gitu. Wah, itu some 3 or 4 generation, 3 atau 4 generasi setelah Nabi Muhammad, setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, Muslim at that time, Muslim pada saat itu berarti 4 atau 3 generasi setelah Nabi Muhammad tadi. Muslim pada saat itu were copying the Greek Christians of Byzantium. Jadi ternyata Muslim pada saat itu meniru atau mengikuti, mengcopy ya, itu Greek Christian of Byzantium, orang-orang Kristen Yunani dari Bizantium itu, who had long veil, yang sudah sangat lama menggunakan tabir itu, and segregate their women in this manner, dan memisahkan, segregate tadi ya, memisahkan perempuan-perempuannya, berarti istri-istrinya, dengan cara yang seperti itu. They also appropriate some of their Christian misogyny. Mereka juga appropriate itu mengesahkan, menyenangi gitu ya. Appropriate itu kan sebenarnya arti dasarnya ya sejalan, berarti mereka menyukai gitu. Menyukai, mereka itu siapa ya? Christian of Byzantium tadi itu. Orang-orang Kristen Bizantium itu menyukai some of their Christian misogyny. Menyukai beberapa hal yang berkaitan dengan ajaran misogyny dalam agama Kristen. Misogyny itu adalah ajaran-ajaran yang berdimensi kelaki-lakian, dalam arti superioritas laki-laki atas perempuan gitu. Itu ternyata di dalam ajaran Kristen begitu dan disukai oleh orang-orang itu, sehingga mereka memperlakukan perempuan dengan cara seperti itu tadi. Okay. The Quran makes men and women partners before God. Nah, ini juga poin penting lagi. Quran menjadikan laki-laki dan perempuan partners, mitra. Nah, itu ya. Before God. Before artinya di depan ya. Di hadapan Tuhan gitu. With
identical duties and responsibilities, dengan tugas dan tanggung jawab yang sama. Nah, gitu. Ini penting. Oke. Barangkali perlu sedikit penjelasan bagi yang ingin mengetahui konteks ya tentang hak-hak kewarisan tadi. Hak kewarisan itu memang menjadi satu poin yang sering ditampilkan oleh para ahli sejarah Islam untuk menunjukkan bahwa sebenarnya pemihakan Islam kepada perempuan itu luar biasa. Kenapa demikian? Karena jangankan menjadi ahli waris, pada zaman ketika Islam belum datang, perempuan-perempuan itu adalah justru menjadi barang warisan. Sehingga istilahnya itu di dalam istilah bahasa Arab ada yang mengatakan perempuan itu mirathun wa yurathu. Miros itu artinya barang warisan, yuros itu artinya bisa diwariskan. Sehingga salah satu versi sejarah menyebutkan jumlah istri yang sangat banyak pada zaman Arab pra-Islam itu terjadi karena tidak ada hal yang mampu menyetop, yang mampu menghentikan seseorang untuk membatasi jumlah istrinya kecuali hartanya. Maknanya tidak ada aturan pembatasan gitu, sehingga poligami nanti dibawa di bagian selanjutnya itu Armstrong juga bicara itu sebenarnya erat kaitannya dengan persoalan ini. Jadi waris itu menjadi satu poin yang sangat penting bagi reformasi atau pemihakan Islam terhadap kaum perempuan. Oke. Kemudian the Quran also came to permit polygamy. Nah itu. Quran juga datang untuk mengizinkan poligami. Kenapa demikian? At a time when Muslims were being killed in the wars against Mecca. Karena pada saat itu umat Islam banyak terbunuh dalam peperangan dengan kafir Mekah. Gitu ya. And women were left without protectors. Dan banyak perempuan-perempuan yang hidup tanpa adanya pelindung. Padahal kalau kita baca sejarah yang lain lagi, di kalangan masyarakat Arab, protectors atau pelindung itu sangat penting maknanya dalam sistem sosial mereka. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengalami kesedihan, salah satunya adalah meninggalnya kakeknya, kemudian pamannya Abu Thalib, salah satu hal yang disampaikan oleh para ahli sejarah itu adalah berkaitan dengan tidak ada protectors, tidak ada protectors. Nah, menurut Armstrong di sini perempuan-perempuan yang ditinggal gugur oleh siapa suami-suaminya itu tidak punya pelindung gitu. Men were permitted to have up to 4 wives. Laki-laki pada saat itu diperbolehkan memiliki istri sampai 4. Kemudian provided dengan asalkan ya gitu ya. Jadi kalau kita bahasakan secara sederhana barangkali asalkan gitu. Asalkan provided itu asalkan atau sepanjang that they treat them all with absolute equality. Mereka laki-laki itu memperlakukan semua istrinya dengan equality, kesamaan atau kesetaraan yang absolut, absolut mutlak. And so, dan memperlihatkan no signs of favoring one rather than the others. Dan tidak memperlihatkan no signs adanya tanda-tanda of favoring, menyukai one rather than the others, menyukai satu di atas yang lain. Nah itu jadi itu syaratnya tentang poligami. The women of the first ummah in Medina took full part in its public life. Jadi perempuan pada masa umat pertama, berarti umat pertama itu artinya komunitas umat Islam yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah,
took full part in its public life. Ternyata perempuan pada zaman itu sudah mengambil peran yang full in public life, dalam kehidupan publik. Saya kira kita bisa membaca buku-buku ada yang ditulis oleh Nizar Abazah, Fi Madinatin Nabi judulnya. Itu bercerita tentang perempuan-perempuan yang menjadi manajer pasar. Nah, ada perempuan-perempuan yang aktif di dunia publik, ada yang menjadi manajer pasar, ada yang menjadi ikut berperang gitu, dan seterusnya. Sehingga Armstrong menulis di sini itu sudah luar biasa penghargaan Islam terhadap kaum perempuan. Kemudian Ensam dan beberapa perempuan yang lainnya, according to Arab custom, berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang terjadi di Arab, Faut F-O-U-G-H-T itu bentuk lampau dari fight, berkelahi atau berperang, alongside the man in battle. Jadi mereka, perempuan-perempuan itu juga bertarung, berperang, bergandengan, ya sejajar, alongside, berarti bersama-sama dengan kaum laki-laki dalam peperangan. They did not seem to have experienced Islam as an oppressive religion. Ini tolong dicatat, ini penting sekali. Setidaknya kita bisa jadikan sebagai kutipan kalau kita berbicara tentang bagaimana Islam melihat perempuan dari perspektif orang Barat. Ini kan karya Armstrong yang nulis. Jadi menurut Armstrong, they did not seem to have experienced Islam as an oppressive religion. They kembali kepada kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu sama sekali tidak terlihat merasakan Islam sebagai agama yang menindas. Jadi kuat sekali ininya, istilah bahasa Inggrisnya itu very strong word ini, strong word. Jadi saya kira perlu dicatat. They did not seem to have experienced Islam as an oppressive religion. Mereka, kaum perempuan itu sama sekali tidak merasa bahwa Islam adalah agama yang menindas. Though later, meskipun belakangan, as happened in Christianity, sebagaimana terjadi dalam agama Kristen, men would hijack the faith. Ternyata kaum laki-laki yang membajak keimanan ini. Jadi membaca keimanan itu artinya seringkali melakukan hal-hal atas nama agama yang merugikan kaum perempuan. And bring it into line with prevailing patriarchy. Artinya bring it into line berarti menampilkannya dalam dunia publik sebagai bagian dari praktek with into line, sejajar ya maksudnya, dan membawanya sejajar dengan praktek patriarki. Jadi saya kira istilah patriarki nggak usah lah dijelaskan. Tapi intinya dalam pandangan Armstrong itu sebenarnya begitu. Pada masa awal kaum perempuan sama sekali tidak merasakan bahwa Islam itu merupakan agama yang opresif, menindas kaum perempuan. Tapi ternyata belakangan justru tafsir kaum laki-laki yang menghijack, gitu artinya membaca keimanan atau melakukan segala sesuatu yang merugikan kaum perempuan atas nama iman. Nah, saya kira itu salah satu faktor yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan perempuan belakangan ini. Boleh setuju, boleh tidak, tapi kalau kita berbicara dari perspektif yang ditulis oleh Armstrong itu ternyata begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini bicara tentang bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan Yahudi di Madinah atau di Yathrib ya. Oke. Paragraf berikutnya masih di halaman 16. In the early years at Medina, there were two important developments. Pada masa-masa awal, tahun-tahun awal berada di Madinah, there were two important developments. Ada dua perkembangan yang sangat penting. Nah, itu. Pertama adalah Muhammad had been greatly excited by the prospect of working closely with the Jewish tribes. Jadi ternyata Nabi Muhammad sangat excited. Gitu. Dia merasa, wah,
Excited itu apa ya? Senang sekali, merasa senang sekali. Mengetahui bahwa ternyata ada prospek untuk bekerja sama closely, lebih dekat lagi with the Jewish tribe, dengan suku-suku Yahudi. Nah, gitu ya. And had even shortly before hijrah, dan bahkan sebelum hijrah, introduce some practice, memperkenalkan beberapa praktek seperti such as communal prayer on Friday afternoons, seperti sholat Jumat pada Jumat siang, when Jews would be preparing for the Sabbath, ketika orang-orang Yahudi itu sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat dan lain-lain ya, untuk menjalankan ibadah yang disebut dengan Yaumus Sabat. Jadi hari Jumat sore ketika umat siang ya, Israel siang, ketika umat Islam menjalankan sholat Jumat itu, pada saat yang sama umat Yahudi menyiapkan diri untuk Yaumus Sabat. Dan di sini ulama and a fast on the Jewish Day of Atonement, dan berpuasa pada hari penebusan dosa. Ya, ada puasa di dalam agama Yahudi. Nah, maksudnya bagaimana? Dengan praktek-praktek seperti itu, Nabi Muhammad bermaksud melakukan yang disebut dengan to align Islam more closely with Judaism, untuk mendekatkan Islam dengan Judaism atau Yahudi sebagai agama. Lagi-lagi, mungkin karena sebagai pelajaran perlu kita ingat bersama, Judaism, Jewish, Jews. Nah, itu. Judaism adalah agamanya, berarti kalau kita menyebut Yahudi sebagai agama, sebutannya adalah Judaism. Orang Yahudi adalah Jews, J-E-W-S. Kalau yang bersifat ke-Yahudi-Yahudian, maka itu menjadi Jewish. Sehingga misalnya orang mengatakan Israel is, entah benar entah tidak, kontroversial ya, tapi gampangannya sebagai contoh, Israel is a Jewish state. Nah, Jewish country atau Jewish state artinya negara Yahudi. Tapi kalau mengatakan di dalamnya banyak orang Yahudi, maka kita mengatakan in Israel so many Jews. Nah, gitu. Kenapa so many Jews? Because they practice Judaism. Karena mereka mempraktekkan Yahudi sebagai ajaran. Jadi itu. Nah, di sini disebut dengan Judaism, maknanya Nabi Muhammad sebenarnya memperkenalkan praktek-praktek itu untuk melakukan aliansi yang lebih dekat lah antara umat Islam dengan umat Yahudi di Yathrib yang kemudian bernama Madinah pada zaman Nabi Muhammad. Tetapi yang terjadi adalah his disappointment. Kalimat pertamanya itu sudah. His disappointment. Tapi kekecewaan Nabi Muhammad yang luar biasa adalah when the Jews of Medina refused to accept him as an authentic prophet. Ternyata Yahudi di Madinah menolak Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang otentik. Jadi ini memang kalau kita baca dalam banyak buku sejarah, persoalan kenabian Muhammad oleh orang-orang Yahudi, bahkan Kristen, Nasrani, itu sering dipersoalkan. Ada yang mempercayai, ada yang tidak. Ada buku judulnya, dulu zaman saya kuliah, ada judulnya bahasa Indonesianya ya, saya lupa bahasa Inggrisnya karena itu terjemahan. Judulnya Tiga Agama Satu Tuhan. Nah, Tiga Agama Satu Tuhan itu berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, di situ saya membaca satu pernyataan. Mereka mengatakan, salah satu rabai Yahudi itu, atau dari Kristen, mengatakan, kami ini tidak mengakui Muhammad. Nah, gitu. Jadi ada yang mengatakan begitu. Muhammad itu ada apa enggak? Lalu salah satu dari peserta yang di buku itu kan isinya dialog ya, mengatakan, kami mengakui Muhammad itu seperti halnya ada sebatang pohon yang jatuh, yang tumbang di tengah hutan,
tapi tidak ada seorang pun yang menyaksikan tumbangnya pohon itu. Nah, lalu dia bertanya, apakah tumbangnya pohon itu menghasilkan suara? Menurut dia, ya tidak. Faktanya ada, tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, maka tidak mungkin ada yang tidak mungkin dia menghasilkan suara karena tidak ada yang mendengar. Atau menghasilkan suara tapi tidak ada yang mendengar. Dan dia mengatakan, seperti itulah kami mengakui kenabian Muhammad. Jadi begitu. Sehingga kalau ini kita bawa ke dalam konteks sejarah, ini ternyata sudah terjadi. Nah, when the Jews of Medina refused to accept him Muhammad as an authentic prophet, ketika orang-orang Yahudi Madinah itu menolak Nabi Muhammad sebagai nabi yang otentik, ya, was one of the greatest of his life. Itu merupakan salah satu dari kekecewaan paling besar di dalam hidup Nabi Muhammad. Nah, ini. Jadi di awal Nabi Muhammad sudah melihat, wah ini ada prospek nih kerjasama dengan orang-orang Yahudi, terus dalam konteks sosial kan begitu. Tapi ternyata orang Yahudi secara teologis menolak kenabian Muhammad, sehingga Nabi Muhammad merasa sangat kecewa, dan itu adalah salah satu dari kekecewaan paling besar yang terjadi dalam hidup beliau. Oke. For Jews, bagi orang-orang Yahudi, the era of prophecy was over. Jadi era kenabian itu sudah berakhir. Nah, itu. Karena itu kalau kita baca sejarah, ramalan tentang Nabi setelah Nabi Isa, itu sebenarnya orang-orang Yahudi percaya. Mereka percaya tentang Nabi setelah Nabi Isa. Tapi, kenapa mereka percaya? Karena dalam pandangan dan bayangan mereka, yang menjadi Nabi terakhir setelah Nabi Isa itu adalah orang Bani Israel lagi. Itu. Maka ketika ternyata yang menjadi Nabi terakhir itu adalah orang yang berasal dari Arab, keturunan Ismail, yang bernama Muhammad bin Abdullah, mereka tidak bisa menerima. Karena mereka masih yakin bahwa Nabi terakhir itu memang ada, tapi bukan dari Arab. Tapi pasti dari orang Bani Israel. Nah, itulah konteksnya. Sehingga mereka tidak menerima. Oke. The prophecy was over. Jadi bagi mereka prophecy is over. Over itu tapi artinya berakhir itu kalau orang lain yang jadi. Gitu. Tapi kalau yang jadi orang Bani Israel lagi, ya kami terima gitu. Kalau yang jadi itu orang Israel, Bani Israel, kami terima. Dan sebenarnya kita bisa melihat kengeyelan Bani Israel itu ya, dalam banyak kisah juga kita bisa melihat. Misalnya setelah Nabi Musa, itu kan kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh seorang bernama Yusha bin Nun. Nah gitu. Yusha bin Nun. Tapi terjadi kekacauan di mana-mana. Kemudian ada satu nabi pada zaman itu yang dalam sejarah disebut sebagai Nabi Samuel. Nah, para pemimpin datang kepada Nabi Samuel dan mengatakan, Nabi Samuel, apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi situasi ini supaya jadi setelah Yusha bin Nun itu tidak ada pemimpin lagi gitu loh. Maka Samuel mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan, berikan kami seorang pemimpin. Dan Samuel mengatakan, oke, kalau kalian mau meminta pemimpin dariku, maka besok datanglah ke sini. Ternyata, begitu mereka datang, mereka sebenarnya berharap bahwa Nabi Samuel akan menunjuk salah satu dari para petinggi Israel itu, dan Israel itu, sebagai pemimpin. Maka salah satunya mengatakan, Nabi Samuel tunjuklah salah satu dari kami menjadi pemimpin. Tapi Samuel mengatakan, oh bukan, yang akan jadi pemimpinmu setelah Yusha bin Nun bukan salah satu dari kalian yang datang. Tunggulah di sini sampai orangnya datang. Ternyata setelah itu masuk seseorang ke dalam rumah Nabi Samuel itu dengan membawa hasil panen. Berarti dia petani. Lalu
Nabi Samuel mengatakan, inilah pemimpinmu. Orang itu tidak lain bernama siapa? Tolut. Nah, Tolut. Nah, gitu. Dan karena Tolut ini seorang petani, wah orang-orang Israel ini nggak bisa nerima. Jadi, masa pemimpin kami kayak gini? Nah, gitu. Maka kata Samuel, kamu minta pemimpin, dikasih pemimpin nggak mau dan seterusnya. Jadi ini sekedar contoh bagaimana sikap dan sifat itu memang sudah terjadi sangat lama. Oke, kemudian it was not surprising that they could not accept Muhammad. Karena orang-orang Yahudi itu merasa bahwa kenabian sudah berhenti, maka tidaklah mengherankan bahwa mereka tidak bisa menerima kenabian Nabi Muhammad. But the polemic with the Jews of Medina, tetapi polemik dengan Yahudi Madinah occupies a significant proportion of the Quran. Ternyata menempati proporsi yang cukup signifikan di dalam Al-Quran. Dan menunjukkan that it troubled Muhammad. Dan menunjukkan bahwa peristiwa itu betul-betul mengganggu pikiran Nabi Muhammad gitu. Karena itu tadi one of the greatest disappointment itu. Some of the Quranic stories about such prophet as Noah or Moses were different from those of the Bible. Nah, ini penting juga ini, penting sekali. Many of the Jews, sebelum itu, some of the Quranic stories, sebagian cerita Al-Quran about such prophet as Noah or Moses, tentang nabi seperti Nuh dan Musa, were different from those of the Bible. Ternyata berbeda dengan cerita yang terdapat di dalam Bible. Nah, gini. Jadi itu ya. Ini banyak cerita itu, banyak hal. Termasuk cerita tentang seorang dokter dari Prancis, Maurice Bucaille, yang melakukan penelitian tentang peristiwa Exodus. Peristiwa Exodus itu adalah keluarnya Bani Israel dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa, yang dikejar oleh tentara Fir'aun itu, dengan membandingkan kitab suci, beberapa kitab suci, dan dia menemukan kesimpulan ternyata yang paling benar adalah kesimpulan Quran, atau cerita menurut Quran. Okay. Many of the Jews used to scoff. Banyak sekali orang-orang Yahudi used to melakukan scoff. Dulu scoff itu artinya mencemooh. Jadi banyak sekali orang-orang Yahudi yang dulu mencemooh when these were recited in the mosque. Ketika cerita-cerita tentang para nabi yang berbeda dengan Bible itu dibaca oleh orang-orang Islam di masjid. Nah itu, jadi mereka keberatan karena itu tadi, karena berbeda gitu. Okay, the three main Jewish tribes, tiga suku utama Yahudi di Madinah ya, resent Muhammad ascendancy, sangat membenci. Resented itu artinya membenci, tidak suka. Ascendancy, ascendant itu artinya naik, ya naik, menaik gitu. Tentu tidak bisa kita artikan di sini naiknya Nabi Muhammad, tetapi berarti pengutusan Muhammad sebagai nabi. Nah, gitu ya. Arti dasarnya ascendancy, tapi dalam hal ini bisa kita artikan sebagai naiknya Muhammad sebagai nabi, yang berarti utusan Allah, pengutusan. They had formed a powerful bloc before his arrival in the settlement. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, ternyata orang-orang Yahudi itu sudah melakukan apa yang disebut dengan powerful bloc. Mereka punya kekuasaan yang luar biasa. Powerful bloc. Before his arrival in the settlement. Sebelum Nabi Muhammad datang di pemukiman itu. Jadi pada pertemuan yang terakhir sebelum hari ini, Armstrong menyebut Yathrib sebelum bernama Madinah itu adalah settlement. Ya. Settlement berarti pemukiman.
and now felt demoted. Dan mereka sekarang merasa terancam, direndahkan, merasa rendah itu. Dulu kan mereka punya kuasa itu. Begitu Nabi Muhammad datang dan para pemimpin suku Yathrib menginginkan Nabi Muhammad menjadi pemimpin mereka, maka ada perasaan mereka direndahkan. Nah, itu mereka direndahkan. And determined to get rid of him. Dan bertekad, determined bertekad, get rid of him. Ini satu kalimat, satu rangkaian. Get rid itu get rid of. Itu artinya menyingkirkan. Nah, sehingga di situ diartikan mereka ingin menyingkirkan Nabi Muhammad karena merasa direndahkan. Dulu punya kekuasaan yang besar, tapi begitu Nabi Muhammad datang sebagai pemimpin ummah, ya, komunitas yang di situ namanya ummah, itu mereka merasa direndahkan atau merasa itu tadi terancam, sehingga mereka ingin menyingkirkan Nabi Muhammad. Okay. But some of the Jews in the smaller clan were friendly. Tetapi Yahudi, kaum Yahudi, orang-orang Yahudi in the smaller clans yang terdapat dalam klan-klan yang lebih kecil were friendly and enhance Muhammad's knowledge of Jewish scripture. Nah, itu tadi. Jadi justru mereka tidak hanya friendly, itu ramah kepada Nabi Muhammad, tapi juga enhance. Enhance itu artinya meningkatkan, memperluas pengetahuan Nabi Muhammad tentang Jewish scripture, kitab suci orang Yahudi. Nah, gitu ya. He was especially delighted. Nabi Muhammad khususnya merasa sangat delighted, gembira, terpana itu ya, itu. To hear, mendengar that in Book of Genesis, jadi di buku Genesis itu penciptaan, ya, kalau tidak salah, buku penciptaan, artinya ya di Bible itu. Abraham had two sons. Ibrahim memiliki 2 anak. Jadi ternyata di dalam kitab Kejadian itu ya, kitab Kejadian Genesis, itu Ibrahim diceritakan di situ punya 2 anak, yaitu Ishak, tulisannya Isaac, Ishak. Dalam bahasa Arab kan Ishak. Ini Ishak, and Ismail. Tulisannya dalam bahasa Inggris adalah Ishmael. Kemudian di sini who become Ismail in Arabic, yang kemudian menjadi Ismail dalam bahasa Arab. Nah, jadi diceritakan di sini Nabi Muhammad sangat bahagia, terpana, terpesona, delighted, senang sekali ketika mendengar dari orang-orang Yahudi itu bahwa dalam kitab Kejadian Nabi Ibrahim diceritakan memiliki 2 anak, yaitu Ishak dan Ismail. Nah, soal penyebutan Ishak yang pertama, Ismail belakangan itu juga punya sejarah panjang, yang bisa juga dibahas dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, di situ disebutkan the child of his concubine Hajar, anak dari concubine. Concubine itu kalau kita bahasakan secara sederhana, arti kata dasarnya itu artinya ya selir, gitu, selir. Nah, jadi intinya istri kedua lah ya, istri kedua yaitu Hajar. Abraham had been forced. Jadi menurut buku ini diceritakan oleh siapa? Armstrong. Abraham dan Ibrahim had been forced. Ternyata Ibrahim itu dipaksa to cast Hagar and Ismail out into wilderness, untuk membawa Hajar dan Ismail into wilderness, ke apa namanya? Wilderness itu ya
alam yang liar lah kira-kira gitu. Jadi menurut buku ini ada yang memaksa, mungkin tidak terang-terangan disebut siapa untuk ini ya politeness. But God has saved them. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka berarti Hajar dan Ismail. And promised that Ismail too, dan berjanji bahwa Ismail juga would be father of a great nation. Ismail akan menjadi bapak dari sebuah bangsa besar. The Arabs, yaitu bangsanya orang-orang Arab. Jadi kalau kita belajar sejarah Islam tentang Arab, itu memang sangat kompleks. Orang Arab itu terbagi dalam beberapa asal usul. Ada yang disebut dengan Adnaniyun. Dan diyakini Adnaniyun inilah orang Arab yang sambung kepada Nabi Ismail. Oke, kita lanjutkan. Local tradition had it that Hajar and Ismail had settled in Mecca. Local tradition itu berarti cerita tradisi lokal, berarti cerita yang berkembang dalam masyarakat lokal. Menyatakan bahwa Hajar dan Ismail settled in Mecca, berdiam diri, bermukim di Mekah. That Abraham had visited them there, and that together Abraham and Ismail had rebuilt the Kaabah, which had originally been erected by Adam, but had fallen into disrepair. Oke, jadi menurut tradisi atau cerita lokal itu, Hajar dan Ismail tinggal di Mekah, dan bahwa Ibrahim mengunjungi mereka dan bersama Ibrahim dan Ismail bersama-sama rebuild, membangun kembali Ka'bah atau merenovasi, which had originally been erected, yang pada awalnya, yang asalnya sudah didirikan oleh siapa? By Adam, oleh Nabi Adam, but had fallen into disrepair, tetapi runtuh dan tidak bisa diperbaiki. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kemudian mendapatkan ayat yang menyatakan bahwa Ka'bah adalah awalu baitin, bangunan atau rumah pertama yang dibangun di dunia ini, ya karena itu. Karena yang membangun adalah Nabi Adam. Tapi karena rusak kemudian direstorasi lah, direnovasi oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, yang tempat batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu masih ada sampai sekarang, dan orang-orang yang umrah maupun haji menyaksikannya, meskipun kadang-kadang disalahpahami karena sebutannya kan Maqam Ibrahim. Itu Maqam itu kan dari qoma yaqumu. Maqam itu isim makan, artinya tempat berdiri. Ternyata ada yang memaknainya itu bukan makom, itu bukan tempat berdiri pijakan, tapi makom dalam arti kuburan. Nah, itu sejarahnya begitu. This was music to Muhammad ears. Nah, fakta itu ternyata bagi Muhammad terdengar seperti musik. It seemed that the Arab had not been left out of the divine plan after all. Jadi it seemed that Arab, jadi nampaknya gitu, it seemed itu nampaknya that the Arab, orang-orang Arab had not been left, tidak lagi ditinggalkan oleh apa? Out of the divine plan after all. Jadi ternyata orang Arab tidak ditinggalkan oleh rencana ketuhanan sama sekali. Coba kita ingat pertemuan-pertemuan awal, ada perkataan itu kan, bahwa ada seperti ejekan dari orang-orang Arab Selatan. Jadi Arab di mana Mekah atau sekarang ini Saudi berada, itu dalam konteks sejarahan dan pembahasan sejarah Arab itu adalah Arab Utara, yang memang peradabannya belum maju pada zaman itu, yaitu lebih sering dikenal dengan peradaban Badui.
Nah, sementara yang Arab Selatan, Yaman, dan seterusnya itu sudah mengalami kemajuan peradaban. Sehingga tidak hanya oleh peradaban-peradaban di luar Arab, oleh peradaban Arab sendiri pun, mereka orang-orang Arab Utara itu sering disebut kamu itu ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga tidak ada kemajuan di dalam kehidupanmu. Saya pertama-tama membaca begitu, ya kaget juga ya. Tapi ternyata begitu membaca buku kitab Fajrul Islam yang ditulis oleh Ahmad Amin, fakta atau pernyataan seperti itu juga muncul di dalam kitab Fajrul Islam yang ditulis oleh Ahmad Amin. Oke. Dan itu juga kita temukan di sini. Maka, this was music to Muhammad ears. Mendengar fakta-fakta seperti itu tadi, bahwa ternyata Mekah itu ditinggali Nabi Ismail, dan Nabi Ismail lah yang disebut sebagai nenek moyang orang Arab kan. Kemudian Ka'bah itu adalah yang berada di Mekah, didirikan pertama kali oleh Nabi Adam, kemudian direstorasi atau diperbaiki oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan memang ada satu tafsir ya yang saya baca beberapa hari lalu menyebut memanglah bumi itu dibentangkan dari Mekah. Dari Mekah. Jadi sehingga kalau ada yang mengatakan Mekah itu betul-betul the center of the world, tengah-tengahnya dunia, itu sebenarnya banyak tradisi dan tafsiran yang bisa kita rujuk dalam kitab-kitab ulama klasik maupun modern. Oke. And that the Ka'bah had, dan bahwa Ka'bah telah venerable monotheistic credential. Jadi ternyata Ka'bah menjadi tempat yang sangat penting bagi kelahiran dan memiliki arti penting bagi agama monoteistik. Oke. Itu teman-teman sekalian untuk hari ini. Jadi satu halaman, hampir 2 halaman lah ya. Berdua halaman. Ini kalau kita lanjutkan satu lagi agaknya nanti terlalu panjang, sehingga ini kurang lebih kita sudah 45 menit lah gitu untuk hari ini. Saya kira begitu untuk hari ini. Mungkin kita selalu menyesuaikan antara 45 menit sampai 1 jam, menyesuaikan dengan kontennya supaya tidak terlalu banyak. Tapi komitmen kami di Baitul Hikmah Foundation, kitab ini, buku ini akan kita baca terus di tengah-tengah kesibukan dan program-program yang lain, karena kemarin kami menyiapkan juga program, saya kira perlu saya sampaikan ke teman-teman supaya ditunggu dan nanti ditonton. Jadi di tengah kontroversi tentang khilafah, kami mempersiapkan satu serial ya, seri kira-kira 4-5 seri tentang khilafah yang judul besarnya adalah mengurai kontroversi khilafah. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi semacam paradigma tandingan, bukan tandingan, paradigma alternatif, sehingga masyarakat yang menginginkan wacana alternatif tentang khilafah ini tidak melulu terjebak pada satu konteks. Itu kebetulan typing atau pengambilan gambar dan programnya itu sudah kami mulai kemarin, karena itu maka malamnya tidak sempat tampil untuk ngaku ini. Nah, jadi di tengah berbagai kegiatan itu lalu kita masih ingin komit untuk menjadikan pembacaan ini sebagai bagian dari aktivitas kita. Dan satu lagi adalah The Living Quran ya. Nah, di dalam Islam aktual ada satu seri namanya The Living Quran. Itu maksudnya adalah kita ingin menghadirkan Quran yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, yang hari ini tadi sudah upload seri auto episode kedua. Nanti pada episode berikutnya juga akan terus kami ikuti. Nah, karena itu kita ingin konsisten dalam setidaknya program-program tadi itu. The Living Quran, kemudian memproduksi seri tentang khilafah, mudah-mudahan segera selesai. Kemudian juga ngaku ini tentu di tengah kegiatan atau program yang lain. Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti ngaku ngaji buku. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.